Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Yerni Astri, CGP Angkatan 9, didampingi fasilitator Bapak Eko Lesmono dan pengajar praktik Bapak Rahmat Puji Sitorus. Di sini saya akan memaparkan keterkaitan antar materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Pada modul 1.1 yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan juga haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan peran agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Di modul 1.3 ada visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Setelah dapat menentukan visi, maka ditentukan pula prakarsa perubahannya dengan metode inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Di modul 1.4 ada budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, berikut ada beberapa refleksi pertanyaan. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 ini? Jawaban saya, 1. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. 3. Posisi kontrol, di mana ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 4. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Terakhir, segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan warga sekolah dengan harapan mewujudkan kelas dan sekolah yang aman, nyaman, dan berbudaya positif. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat dalam mewujudkan disiplin positif, sehingga saya merasa perlu mengubahnya dengan menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman yang pernah saya lakukan terkait budaya positif adalah
membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas, dan melakukan segitiga restitusi pada anak yang melanggar keyakinan kelas karena masih ada murid yang datang terlambat dan bertengkar saat jam pelajaran. Di sini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi pada kasus anak, karena memberi kesempatan pada murid untuk bertanggung jawab kan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, manakah yang paling Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi sebagai penghukum, pemantau, dan teman. Perasaan saya menghukum adalah tindakan untuk membuat kira murid setelah memantau sikap mereka. Namun, kadang saya juga merasa ingin jadi teman mereka karena terlalu keras pada anak juga tidak baik. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi sebagai manajer pada saat menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya. Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapannya tidak berurut, seperti menanyakan alasan anak melakukan kesalahan setelah mengkondisikan keadaannya, namun tidak menanyakan keyakinan yang telah disepakati, hanya berpatokan pada peraturan saja. Sebelumnya juga saya meminta murid untuk memperbaiki kesalahannya tanpa menanyakan pendapat murid tersebut. Pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam hal menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah dan sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kolaborasi warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.